Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Saya Uya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jakarta Amateur News. Gelombang besar kemarahan rakyat akhirnya mengguncang kursi empuk para wakil rakyat di Senayan. Setelah pernyataan-pernyataan yang dianggap melecehkan nurani publik, 3 partai besar, yakni Nasdem, PAN, dan Golkar, mengambil langkah tegas, menonaktifkan kader-kader mereka di DPR RI. Keputusan yang datang terlambat, tapi setidaknya menjadi bukti bahwa suara rakyat tidak bisa lagi diabaikan. Dari Partai Nasdem, nama besar Ahmad Sahroni dan artis politikus Nafa Urbah resmi dinonaktifkan. Tanda tangan Surya Paloh dan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim memastikan keduanya kehilangan haknya sebagai anggota DPR per 1 September 2025. Sahroni yang sebelumnya menyebut usulan pembubaran DPR sebagai pendapat orang tolol, kini harus menelan pil pahit karena kata-katanya sendiri. Bahkan, ia sempat mendukung polisi menangkap anak-anak yang ikut aksi unjuk rasa. Sementara Nafa Urbah justru membela kenaikan tunjangan DPR dengan alasan macetnya jalan dari Bintaro menuju Senayan. Sebuah alasan yang justru memicu gelombang kemarahan publik. Tidak hanya Nasdem, PAN pun menyingkirkan 2 kadernya, Eko Patrio dan Uya Kuya. Keduanya dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Eko Patrio, yang juga Sekjen PAN, memperkeruh suasana dengan membuat video parodi joget ala DJ lengkap dengan musik horeg. Seolah olok-olok kepada rakyat yang marah karena anggota Dewan berjoget setelah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Uya Kuya pun ikut dalam aksi joget itu, yang akhirnya menyeret namanya ke pusaran kemarahan publik. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan keputusan ini diambil untuk meredam gejolak, sembari meminta masyarakat percaya kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk menuntaskan polemik ini. Sementara itu, dari Partai Golkar, Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, juga dinonaktifkan. Kritik keras menghantam dirinya setelah dengan enteng menjelaskan soal kenaikan tunjangan dewan, seolah rakyat harus memaklumi beban hidup para wakil rakyat. Meski kemudian ia mencoba meralat ucapannya, namun api sudah terlanjur membakar amarah rakyat. Golkar melalui Sekjen Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga marwah partai dan mengedepankan aspirasi masyarakat. Namun, semua ini tidak serta-merta meredakan gejolak. Fakta di lapangan menunjukkan rakyat sudah terlanjur kecewa dan marah. Demo besar-besaran telah memakan korban jiwa. Rumah anggota DPR dijarah, fasilitas umum dibakar, dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi DPR semakin menukik tajam. Pertanyaannya, apakah pencopotan beberapa kader cukup untuk memulihkan luka kolektif rakyat? Ataukah ini hanya sekadar langkah kosmetik demi meredam badai protes? Kesimpulan, kasus ini adalah peringatan keras bahwa rakyat tidak bisa dipandang sebelah mata. Ucapan dan tingkah laku anggota dewan bukan sekadar hiburan, tetapi menyangkut harkat dan martabat bangsa. Saran, partai politik jangan sekadar mengorbankan beberapa kader untuk meredam emosi, tetapi harus benar-benar melakukan introspeksi. Perbaikan sistem, pengawasan ketat terhadap kader, serta komitmen nyata memperjuangkan nasib rakyat harus menjadi prioritas. Jika tidak, kepercayaan publik yang sudah runtuh akan sulit untuk dibangun kembali, bahkan bisa runtuh selamanya.